Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi dengan anak-anak. Mudah-mudahan semua sehat ya, tidak kurang satu apapun dan tetap semangat. Oke, kita lanjut perbincangan kita dari materi sebelumnya ya. Pertemuan video virtual kita yang kedua itu saya mengawali untuk berbicara tentang pengertian atau definisi ya organisasi Muhammadiyah. Oke, saya pernah sampaikan ya pada forum video yang kedua di bagian terakhir bahwa Muhammadiyah itu adalah ya gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, saya ulangi. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Usahakan setiap kader harus menghafal betul, tidak boleh lupa. Ya. Karena ketika kita berbicara dalam berbagai forum, untuk kaderisasi, untuk pengajian, maka definisi atau pengertian organisasi Muhammadiyah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu penting banget. Ya, karena dari situlah kita ini bergerak, berdakwah, ya, menggerakkan umat, menggerakkan masyarakat, punya, kalau bahasa Jawa itu paugeran, punya rujukan, punya dasar. Ini penting sekali dan sangat mendasar bahwa Muhammadiyah itu gerakan Islam, bukan gerakan yang lain, tapi gerakan Islam. Tapi perlu dilengkapi ya, tidak hanya berhenti sampai di situ. Gerakan Islamnya yang bagaimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Gerakan Islam ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini nanti ada pengertiannya sendiri lebih lanjut. Tapi perlu dilengkapi lagi. Saya ulangi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita secara pelan-pelan melihat atau memperhatikan definisi tadi, maka ada kata kunci bahwa Muhammadiyah itu satu, gerakan Islam, dua, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, lalu tiga, kata kuncinya tajdid. Ya, tajdid ini kan artinya pembaharuan, baru, gitu. Lalu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini terakhir ini menjadi sangat penting, penentu. Mengapa? Karena gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid ini ada dasarnya, ada sumbernya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan bersumber pada yang lain, bukan bersumber pada budaya, bukan bersumber pada tradisi, bukan bersumber pada ritual-ritual yang tidak jelas. Karena itu ditegaskan, sumber gerakan Islam dan dakwah amar ma'rufnya Muhammadiyah itu dan tajdidnya
adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu Al-Quran kita adalah kitab sucinya orang Islam. Oke. Lalu Al-Hadis adalah penjelasan lebih lanjut tentang isi Al-Quran dan seterusnya. Maka kalau kemudian kita coba melihat apa yang sudah kita lakukan, dipotret dengan pengertian atau definisi Muhammadiyah tadi, itu tentu menjadi sangat penting. Nanti kita bisa merasakan, bisa melihat, bisa menganalisa, bahkan kemudian bisa mengevaluasi lebih lanjut dengan satu pertanyaan: apakah gerakan kita, dakwah kita, pembaharuan kita yang kita lakukan dengan melalui organisasi Muhammadiyah itu sudah sesuai dengan relnya. Bahkan kemudian benarkah sudah cocok dengan yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penting. Mengapa? Ya, karena kalau nanti tidak ada sikap kritis mengoreksi terhadap apa yang sudah kita lakukan itu, kan lalu bisa terjadi nanti yang mengoreksi orang lain, ya. Atau nanti kemudian tahu-tahu apa yang sudah kita lakukan ternyata menimbulkan masalah, ya, atau membuat problem, ya, atau kemudian justru malah mohon maaf, selain tidak cocok, tidak sejalan, jangan-jangan malah bertentangan dengan sumber yang kita yakini, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Maka logikanya para santri, ya, para kader Muhammadiyah, ketika kita menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran, tentu saja bagi kader, bagi pimpinan Muhammadiyah, bagi aktivis Muhammadiyah, ya, itu patut bertanya, seberapa sih kita masing-masing ini, apalagi sebagai pimpinan, memiliki pemahaman yang katakanlah memadai tentang agama Islam, dalam hal ini Quran dan Sunnah. Maka menjadi penting, jangan-jangan kita sebagai pimpinan baca Quran saja mungkin tidak lancar. Mohon maaf misalnya saja. Memang tidak gampang juga baca, apalagi hafid menghafal juga tidak gampang. Nah tentu idealnya pimpinan ya harus bisa baca, syukur bisa hafid, ya toh, ya. Tapi tidak kalah penting memang memahami prinsip-prinsip yang terkandung, pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran itu penting, termasuk hadis. Nah, ini menjadi penting. Memang tidak mudah. Maka ketika kita masing-masing secara individu juga merasa tidak mudah untuk ke situ, maka kepimpinan Muhammadiyah itu kolegial, kolektif, kebersamaan. Jadi insya Allah mengatasi masalah tanpa masalah, ya, gampangnya begitu, karena kita saling menopang di antara kelemahan dan saling melengkapi di antara kelemahan yang ada pada kita secara individu. Maka nanti lebih lanjut di Muhammadiyah itu kan ada istilah istihad jama'i, ini penting. Juga istihad fardhi. Istihad jama'i itu istihadnya secara kolektif, musyawarah di dalam organisasi. Jadi banyak ahli, banyak orang yang punya kompetensi memadai mengambil satu sikap terhadap masalah keislaman. Lain dengan kalau istihad fardhi, ini pendapatnya seorang diri terhadap masalah
ya keagamaan dan macam-macam. Nah, Muhammadiyah dengan ijtihad jamaah itu insya Allah tentu hasilnya akan lebih terpelihara, lebih kuat dibanding hanya pendapatnya pribadi. Oke, ini hal yang saling terkait. Nah, sebelum saya akhiri, kita tegaskan ulang, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid bersumber pada Quran dan Sunnah. Maka setelah kita juga masing-masing bersepakat Quran dan Sunnah harus kita pahami betul, terus dipelajari, maka kemudian pertanyaan yang pertama, supaya gerakan Islamnya itu cocok dengan Quran dan Sunnah, kan penting itu dikaji ulang, ditinjau, katakanlah mana Quran dan ayat dan hadis yang memang memberikan semacam panduan tentang gerakan Islam, gerakan yang memang di bawah panji, di bawah naungan Quran Sunnah. Lalu amar ma'ruf nahi munkar, pertanyaannya seperti apa harapan, perintah, pesan, tuntunan yang dikandung di dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kan tentu kita tidak mungkin hanya berangkat dari konsep individu maupun konsep jamaah juga, tapi tanpa melihat apa yang ada di dalam ayat dan hadis. Inilah pentingnya kemudian ya Pak melengkapi pemahaman terhadap apa yang kita sebut pengertian organisasi kita Muhammadiyah yang ternyata memang tidak ringan. Jadi harus bergerak, harus dakwah ma'ruf nahi munkar, harus melakukan pembaruan, tapi semuanya harus didasarkan pada Quran dan Sunnah. Demikian pertemuan sesi ini, mudah-mudahan walaupun sedikit mampu menjadikan pengantar, mampu menjadi pendorong untuk mempelajari lebih lanjut. Terima kasih, mudah-mudahan kita tetap semangat dan selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.